Ya Allah semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu di kala kesibukan kita semua. Tetap jangan patah semangat ya. Dan tetap yang paling harus kita lakuin adalah pantau terus keadaan di negara kita sebagai bentuk bahwasanya kita ini peduli sama negara ini. Kita ini pengen negara ini tuh maju. Kita ini tuh pengen hidup sejahtera di negara ini. Jadi bukan sebagai aksi membelot ya, bukan sebagai aksi anarkis untuk membubarkan negara, bukan. Justru kita peduli sama negara. Makanya kita harus pantau terus. Pada video kali ini aku akan memaparkan berita yang sangat wadidaw garidau lagi, dimana kita semua sudah tahu ya, sudah bukan rahasia umum, banyak kementerian di Indonesia itu terkena kasus korupsi. Terakhir yang kita baca semua itu Kementerian Agama mengenai ibadah haji itu dikorupsi. Kementerian Agama korupsi. Sebelum itu ada kasusnya apa? Korupsi Al-Quran. Al-Quran dikorupsi bos. Itu dari Kementerian Agama tuh. Yang lain banyak. Bukan kata gua ini mah ya, ini kata Bapak Mahfud MD. Beliau ngomong kayak gitu. Jadi kita sebenarnya udah nggak kaget kalau ada tiba-tiba kementerian ini korupsi. Wah, coba deh kalau kalian ingat-ingat ya, dulu tuh kayaknya korupsi puluhan juta tuh udah gede banget. Habis itu naik ratusan juta, itu kayaknya udah, gede banget ya. Itu kayak duit kalau ditumpuk tuh gede gitu. Terus tiba-tiba naik miliar tuh, makin gede nih. Terus tiba-tiba sampai ke T. Bahkan yang terakhir tuh Pertamina itu kalau dihitung-hitung katanya bisa sampai kuadriliun. Coba kuadriliun tuh gimana tuh? Jadi makin kesini makin kesono gitu. Nilai korupsi yang dilakuin sama oknum-oknum pemerintah tuh wadidaw garidau. Nah sekarang datang dari Kementerian Pendidikan era Bapak Jokowi, yaitu nama kementeriannya Kemendikbudristek alias Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana Bapak Menterinya yaitu Bapak Nadiem Makarim pada saat itu. Dan Kejaksaan Agung itu menetapkan bahwasanya Bapak Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop alias Chromebook namanya. Kerugian mencapai 1,9 T. Kerugian mencapai 1,9 T. Tapi ini tuh baru tersangka, alias beliau itu masih harus diperiksa lebih lanjut. Apakah memang benar-benar beliau adalah pelaku utama korupsinya atau bukan? Intinya mah begitu. Dan ada pengacara yang sangat amat handal, yang sangat amat senior, yang sangat amat glamor, banyak kemewahan, Bang Hotman Paris itu membela beliau, di mana beliau bilang tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Jadi tidak ada 1 sen pun yang menyatakan bahwasanya Bapak Nadiem itu menerima uang ataupun bahkan bukti rekening dan sebagainya. Bang Hotman itu bilang kasus ini tuh mirip-mirip kayak kasus Tom Lembong kemarin. Begitulah kurang lebih ya kata Bang Hotman. Jadi untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek era pemerintahan ya Bapak Jokowi mengenai pengadaan dana laptop Chromebook ya yang tidak masuk akal, itu sampai bisa merugikan sebanyak 1,9 triliun gitu ya. Itu masih harus dikaji lebih dalam lagi, masih memang harus lebih diusut lebih dalam lagi sehingga nanti bisa terlihat tuh pelaku utamanya siapa gitu. Kalau pendapat gue pribadi ya, kalau seumpama kasus ini benar-benar terjadi, gue percaya ada korupsinya. Tapi gue juga sepakat dengan apa yang Bang Hotman bilang, bahwasanya pelaku utamanya bukan Pak Nadiem Makarim. Bang, kalau bisa percaya? Pada era Pak Nadiem Makarim, yang gue tidak sepakati hanya pembentukan kurikulum merdeka itu. Karena mau bagaimanapun itu benar-benar menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia, bahkan menurunkan standarisasi kualitas para pelajar era itu. Meskipun gue ngalamin, tapi gue tetap update beritanya. Cuman kala itu kualitas pendidikan di Indonesia ya bisa dikatakan
kurang mumpuni dengan adanya kurikulum merdeka. Meskipun di zaman itu COVID ya, semua terdampak, jadinya ya mau gimana. Tapi menurut gua kebijakan Pak Nadiem Makarim membuat kurikulum merdeka itu nggak bagus ya. Menurut gua, lagi-lagi menurut gua, bisa salah bisa enggak. Jadi yang gua benci dari sosok Pak Nadiem Makarim adalah membuat kebijakan kurikulum merdeka. Itu doang. Tapi bukan berarti gua membenci sosoknya. Kenapa gua bisa menyatakan bahwasanya gue yakin pelaku utamanya bukan Pak Nadiem Makarim. Jadi beberapa bulan yang lalu beliau itu podcast ke Om Deddy ngebahas tentang kasus ini. Jadi berita ini tuh sebenarnya udah lama nih, berita ada dugaan korupsi Chromebook. Cuman akhir-akhir ini ditetapkan tersangka Pak Nadiem Makarim selaku mantan menterinya. Di podcast Om Deddy ya, kalian akan tahu bahwasanya Pak Nadiem Makarim itu ngomong bener-bener dari hati yang tulus. Kalian akan bisa merasakan ketulusan beliau ketika ngomong bahwasanya saya bukan orang yang terlibat dalam korupsi ini. Saya menjunjung tinggi integritas dan lain sebagainya. Itu dari point of Pak Nadiem Makarim. Menurut gua sebagai anak lulusan ilmu komunikasi, melihat komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim di podcast tersebut itu benar-benar tidak ada sama sekali kejanggalan, sama sekali tidak ada yang ditutup-tutupi, sama sekali benar-benar tulus dari hati yang paling dalam ketika dia ngomong bahwasanya ya saya bukan pelakunya, saya malah akan bantu usut tuntas kasus ini, saya menjunjung tinggi integritas, gitu-gitulah. Dan juga dari sosok Om Deddy Corbuzier ya, dimana beliau sebagai hostnya, beliau mendengarkan dengan sangat amat hikmat gitu ya. Dan respon Om Deddy pun tidak ada satupun yang membuat gua merasa Om Deddy menutup-nutupi kesepakatan omongannya dengan apa yang Pak Nadiem bicarakan. Itu sudut pandang gue sebagai anak komunikasi ya. Kalau mau valid ya kalian anak psikologi coba komen video itu, coba komen dari ekspresinya Om Deddy, dari ekspresinya Pak Nadiem Makarim, coba di komen aja. Apakah memang kalian sepakat dengan apa yang gue bicarakan? Apakah kasus ini akan sama dengan kasus Pak Tom Lembong kemarin? Coba kita pantau terus ya guys ya.